berjumpa kembali di minggu hari ini. Di minggu ini kita masih melakukan ibadah online ya. Jangan lupa pakai masker, tetap di rumah dan selalu cuci tangan. Adik-adik, kita ingin memulai acara ibadah kita satukan hati kita lipat tangan kita tutup mata kita sambil kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk pagi yang cerah ini dan kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah online kami Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami manusia yang berdosa, kiranya Engkau hapus segala dosa kami yang disengaja maupun tidak disengaja, agar tidak terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes. Wah, semangat sekali anak sekolah minggu kita kakak-kakak. Sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang tahu firman Tuhan hari ini tentang apa ya? Ayo tentang apa Wah, ya? kita kasih tahu dulu kak. Belum tahu nih firman Tuhan kita hari ini tentang Yesus membagikan 5.000 Makan orang. Wah, kalau gitu kita ingatkan lagi dengan pujian kita kayak 5 roti dan kita angkat ya kak pakai gerakan, oke? Oke, kita angkat pujiannya kak. Sekarang kita mau puji Tuhan. Kita angkat pujian dengan
ku masuki gerbangmu dengan hati bersyukur. Kita mulai. Siapa yang tadi pagi Kak dengar suara lonceng gereja berbunyi? Saya, Kak. Oh, aku juga dengar. Kalau lonceng gereja itu tandanya apa, Kak? Tandanya adalah kalau kita sudah siap untuk beribadah. Kita dipanggil untuk beribadah, Kak. Iya, iya. Untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Wah, luar biasa ya Kak ya. Iya. Kita mau ajak semuanya buat bunyikan lonceng gerejanya ya Kak di rumah masing-masing ya Kak ya. Semangat ya, Kak ya. Ya, kita bunyikan Gerakannya. loncengnya ya. Ayo, semua kita bikin gerakannya. Ayo, kita angkat tangannya ya. Ting-tong, ting-tong, bunyi lonceng gereja. Ting-tong, ting-tong, ayo kawan semua. Kita masuk di hadiratnya. Mari puji Yesus Sang Raja. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kasih-Mu Bapa abadi selamanya. Kita ulang satu kali lagi adik-adik, lebih keras. Ting-tong, ting-tong, bunyi lonceng gereja. Ting-tong, ting-tong, ayo kawan semua. Kita masuk di hadiratnya. Mari puji Yesus Sang Raja. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kasih-Mu Bapa abadi selamanya. Adik-adik, pengumuman minggu ini Kakak memberikan PR buat yang kelas 4 dan 5. PR-nya pengen tahu nggak? Apa tuh Kak? Ya, sekarang juga Kakak memberikan hafalan buat kelas 4 dan kelas 5, yaitu dari Amsal 8 ayat 13. Oh, Ingat ya. Amsal 8 ayat 13. Kakak juga mau review nih yang ke minggu lalu dari kelas 2 dan kelas 3 yang sudah mengumpulkan
videonya hafalan dari Amsal 1 ayat 10. Kita lihat ya videonya. Check it out. Shalom kakak, nama saya Carlos Immanuel Sinaga. Saya akan menghafal ayat hafalan Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Shalom kakak sekolah minggu, nama saya Natia Gita Sekian, kelas 2. Saya ingin menghafalkan Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Terima kasih. Shalom kakak sekolah minggu, nama saya Geo Pani Aptar Hundrasya Nipar. Nama panggilan saya Geo. Saya kelas Sorong 2. Ayat hafalan saya Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Terima kasih kakak sekolah minggu. Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendaknya membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Terima kasih. Teman-teman, nama saya Evata Evelyn Situmorang. Saya kelas 2. Saya akan menghafal Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Amin. Hai kakak-kakak sekolah minggu, saya Naomi Romali Barutaharul, kelas 3 SD, mau menghafalkan ayat hafalan Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Amin. Nama saya Dilo, saya kelas 2A. Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Terima kasih kakak. Kakak, salam sehat untuk kita semua. Nama saya Dea Realita Sitanggang. Saya kelas 3C Bakti Pertiwi. Saya dari Horong 2. Hafalan saya Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Terima kasih. Minggu, nama saya Monalisa Silain. Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita sambil kita bernyanyi. Firman-Mu Tuhan
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh kembali untuk beribadah di minggu hari ini. Biarlah Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai dan menguasai hati dan pikiran adik-adik kami, sehingga boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh duduk tenang dan lebih taat lagi untuk tetap setia dengar-dengaran akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Inang akan bacakan untuk kalian. Adik-adik boleh mengikuti di rumah. Oke? Inang akan bacakan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus menyusuri danau pantai Galilea. Lalu Dia naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian banyak orang datang berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semua yang sakit itu. Orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Maka takjublah orang banyak itu melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil para murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, tetapi mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan kelaparan,
nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepada Yesus, "Bagaimana kita mendapat roti di tempat sunyi seperti ini dengan mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, "Ada 5 roti dan 2 ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Lalu membawakan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Lalu Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak itu. Wah, semuanya pada bersuka cita adik-adik. Semuanya pada makan sampai kenyang. Dan ternyata adik-adik, roti-roti dan ikan itu ada sisa sebanyak 12 bakul. Wow, luar biasa berkat Tuhan. Dari 5 roti dan 2 ikan. Yang ikut makan 5.000 laki-laki. Itu belum termasuk anak-anak dan perempuan. Nah, melihat orang banyak itu sudah kenyang, akhirnya Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Lalu Yesus beserta murid-muridnya kembali berlayar untuk melanjutkan pelayanan dan pekerjaannya. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan bagaimana kisah seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, apakah cukup 5 roti dan 2 ikan tadi untuk santapan bagi 5.000 orang laki-laki, belum lagi wanita dan anak-anak? Iya, cukup, bahkan berlebih. Berapa tadi dikatakan lebihnya? Iya, 12 bakul. Nah, apa yang ingin firman sampaikan kepada kita hari ini? Nah, firman Tuhan memberi pesan kepada kita, anak-anak Tuhan, agar senantiasa boleh melayani Tuhan dengan cara mau peduli kepada sesamanya manusia. Nah, meskipun perlakuan kita, perbuatan kita menganggapnya kecil, tetapi ketika kita berbuatnya untuk Tuhan, maka Tuhan besar lagi. Tuhan akan memberkati semakin besar dan semakin berlimpah. Seperti yang terjadi kepada anak kecil tadi. Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Terjadilah berkat Tuhan yang melimpah dan berlebih-lebih kepada orang banyak itu. Tapi dengan catatan harus percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati setiap anak yang mau menjadi orang yang memberkati atau menjadi orang yang mau menjadi berkat bagi sesamanya manusia dengan mau berbagi atau melakukan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik meskipun kecil, tetapi ketika itu kita lakukan di dalam nama Tuhan, Tuhan pasti menerimanya dan memberkatinya menjadi berlimpah dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu adik-adik harus senantiasa tetap percaya bahwa apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa membuka jalan kepada
anak-anak Tuhan yang senantiasa tulus dan setia melayani Dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu yang menyatakan berkat-berkat-Mu kepada setiap orang yang percaya. Tuhan, kami kecil, kami tahu kami belum bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam kekurangan, kelemahan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, tapi ketika kami mau melayani Engkau lewat perbuatan baik kami terhadap teman-teman kami, terhadap sesama kami, maka Engkau akan memberkati kami dengan berkat-berkat yang besar dan melimpah. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami anak-anak Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak yang tetap setia, yang tetap taat, dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persiapkan persembahannya. Sudah apa belum? Coba kita angkat persembahannya. Sama-sama kita ucapkan, Tuhan, inilah persembahanku, aku tidak berbohong. Berkati Tuhan. Amin. Jangan lupa adik-adik, persembahan yang masih kita titipkan dengan guru sekolah minggu atau ke Parhala Week masing-masing. Jangan lupa ya. Sekarang kita angkat pujian Pasu-pasu Oh Tuhan. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Semuanya sikap berdoa, tundukkan kepala. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.